Rahasia aku bikin buket gembul seperti ini dari 2 lembar kertas selopen aja. Halo teman-teman, jumpa lagi di LS Flow ya, Craft Listi, dan langsung aja ke bahan-bahannya. Ini boneka wisuda 15 cm. Kemudian kita pegangannya, kita bikin 8 kali 5 kali 22 cm aja. Kemudian ada bunga artifisial, ini aku pakai 1 kuntum aja. Kemudian kain spon bun 18-19, pakai kertas selopen 2 lembar, tusuk sate, karet gelang, isolasi, dan juga pita satin ya yang nggak kehitung di situ. Dan langsung aja kita tempelin bonekanya. Dan untuk nempelin bonekanya aku cukup pakai 2 buah tusuk sate yang aku ikat seperti ini ya. Aku lilitin, kemudian aku masukin ke dalam bajunya, baju wisuda ini ya. Dan aku pakai gelang karet tadi ya, atau karet gelang. Dan caranya seperti ini aja teman-teman. Jadi ini tuh aman, kokoh, jadi nggak bakalan jatuh juga walaupun cuman pakai karet gelang seperti ini caranya. Dan kalau udah nih tinggal kita tempelin di pegangan buket yang udah kita siapin. Dan cara nempelinnya ini tuh di bagian belakang pentok ya. Langsung kita tancepin aja seperti ini. Posisinya di tengah-tengah pegangan ya teman-teman. Next kita ambil 1 tangkai aja untuk bunga artifisialnya. Ini untuk samaan, yang mau samaan sama aku ya, linknya udah aku tautin ya. Tinggal teman-teman klik aja di deskripsi atau di video ini tadi. Dan untuk fillernya aku pisahin dan aku kasih tusuk sate dulu biar lebih panjang dan bisa ditancepin di bagian belakangnya. Bagian depannya aku kasih bungaan kecil seperti ini, dan aku kasih juga topper kupu-kupu biar lebih manis. Satu lagi kasih ucapan di bagian belakangnya ya. Langsung aja kita bikin bagian depannya. Kita pakai kain spon bun ukuran 18-18 ini, dan kita bikin aja sebanyak 3 piece ya. Seperti ini langsung kita pasang di bagian tengah 1, dan untuk 2 lainnya kita pasang di bagian sebelah kanan dan juga sebelah kirinya. Kalau udah supaya lebih kencang, kita double pakai isolasi yang panjang seperti ini. Next tinggal kita wrapping ya teman-teman. Untuk wrappingan kali ini, untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat di pojokan itu ya, udah aku buatin untuk pola potongnya. Dan untuk 1 lembar kertas selopen kita bagi dulu seperti ini ya. Dan ini gunanya yang 2 ini kita gunain sebagai center. Cara lipatnya seperti ini ya. Kalau untuk center ini nggak aku lipat, tapi aku tumpuk seperti ini. Dan kalau udah tinggal kita pasangin di bagian belakang buketnya ya. Dan ini usahakan bener-bener bagian center atau bagian tengahnya ya. Next untuk cara lipat kedua, ini aku pakai cara lipat huruf S kayak gini ya. Kita di pola potong yang nomor 2 itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat di pola yang udah aku sematin tadi. Dan ini untuk kedua-duanya aku lipat seperti ini. Oh iya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku, bantu aku yuk dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Bunyiin juga lonceng notifikasi agar ketika aku upload video terbaru, teman-teman mendapat pemberitahuan. Next, langsung kita lanjutin proses wrappingnya tadi ya. Dan kali ini kita tata seperti ini ya. Jangan lupa untuk bagian sampingnya kita keruas sedikit kayak gitu loh teman-teman, supaya lebih kelihatan ngegembulnya. Next pasang yang sebelah kanannya juga. Jangan lupa untuk sebelah bawahnya ini kita keruas sedikit kayak gini dan kita kasih isolasi. Dan bagian belakangnya usahakan sama antara kanan dan kirinya ya. Dan juga kasih juga isolasi bagian belakangnya kayak gini. Next, untuk potongan yang ketiga atau layar yang ketiga, kita pakai sisa potongan yang tadi dan kita potong seperti ini ya. Dan untuk yang panjang itu nanti kita bisa gunain sebagai tutup. Dan untuk potongan kali ini tuh di pola potong yang nomor 3 dan nomor 6 itu loh teman-teman. Sisihin dulu yang nomor 6 dan kita pakai yang nomor 3. Cara lipatnya sama seperti yang di nomor 2 tadi. Kanan dan kiri kita lipat sama masing-masing kayak gini ya. Dan kita tempelin seperti di video aku. Dan untuk posisi bagian bawahnya ini deket pegangan bagian depan ya. Jadi ini pas di pinggang buket bagian samping yang mentok sampai bagian depan gitu loh teman-teman.
Dan ini kita kasih isolasi juga bagian kanan dan kirinya, bagian belakangnya juga. Kemudian lakukan hal yang sama untuk yang sebelahnya. Usahakan nempelnya itu benar-benar sama antara kanan dan kiri ya. Dan kerut-kerutin juga kayak gini supaya buketnya itu nanti sedikit berongga dan juga kelihatan lebih besar kayak gini. Dan tinggal kita tarik aja bagian belakangnya. Nah kayak gini loh teman-teman. Dan ini dia hasilnya, kanan kirinya sama ya. Next, untuk layer yang selanjutnya kita ambil kertas selopen yang kedua, kemudian kita potong menjadi dua bagian sama besar. Dan untuk ini kita potong menjadi 3 dan itu di pola potong yang nomor 4 dan nomor 8 itu ya. Dan untuk pola potong kali ini nomor 4-nya kita ambil dan bentuk huruf S kayak gini. Tempelin di pegangan buket, ini sedikit mencorok ke depan dan bagian bawahnya kita cubit-cubit sedikit kayak gini ya. Biar nanti buketnya itu kelihatan bervolume dan ngegembul. Nah kenapa ini nggak rapi teman-teman ya, nanti biar bisa rapi tangan kita masukin ke dalam sini kayak gini ya, sambil ditekan-tekan dan dikasih isolasi bagian bawahnya. Oke, ini udah selesai di layer yang keempat. Tinggal kita pasangin juga di layer sebelah kanannya yang nomor 4 ini. Dan untuk teman-teman yang ingin samaan dengan aku untuk bahan-bahannya, bisa teman-teman cek di tautan yang aku sematin ya, atau bisa cek di deskripsi. Dan juga di video ini tadi awal udah ada ya gitu loh teman-teman. Kalau udah di bagian kanannya kita pasang juga seperti ini supaya lebih ngegembul dan juga bervolume gitu untuk buketnya. Jadi dengan 2 lembar kertas selopen kita dapat buket yang berlayar-layar cantik gembul seperti ini ya. Simak video aku sampai selesai biar kalian paham. Next di wrappingan yang kelima, masih dengan menggunakan sisa potongan kertas selopen yang tadi ya. Dan untuk huruf S nya seperti ini, satu tangan bagian atas dan tangan lainnya kita dorong ke bagian belakang. Nah ini kayak gini teman-teman, jadi bentuknya huruf S tapi sedikit miring gitu. Oke, tinggal kita pasang sampai ke bagian depan kayak gini. Tetap kita kerut-kerutin bagian bawahnya supaya lebih cakep dan kegembul sambil kita tata-tata seperti ini. Dan tangan kita pakai isolasi buat nekan bagian bawahnya ya, kayak gini. Oke, kalau udah nih sambil kita rapi-rapiin, dan aku mau ingetin lagi bantu subscribe ya teman-teman, biar teman-teman dapat pemberitahuan. Oke, bagian kanannya juga kita pasang seperti ini sambil bagian bawahnya kita kerut-kerutin. Cara ngerutinnya bisa lihat tangan aku ya, yang satu dorong, yang satu neken biar nggak lepas sambil kita pasang isolasi kayak gini. Nah bagian bawahnya atau bagian belakangnya kita isolasi juga seperti ini. Jadi nanti buketnya ini tetap rapi, bagian bawahnya juga nggak bolong tapi tetap bisa berdiri ya. Next, ini untuk yang nomor 6, cara lipatnya seperti di video aku ya. Yang satu itu saling berhadapan-hadapan gitu, jadi nggak sama arahnya karena ini memang bentuknya simetris gitu loh. Kalau untuk yang ini aku kerut-kerutin dulu bagian bawahnya, baru aku kasih isolasi dan aku rapi-rapiin kayak gini. Aku dorong keluar kayak gini dan aku pasang di bagian tengahnya. Nah kalau udah kita pasang di bagian tengahnya kayak gini, kita kasih isolasi, tinggal kita pasang juga yang bagian kanannya. Caranya masih sama, kita kerut-kerutin dulu kayak gini dan kita kasih isolasi bagian tengahnya. Nanti bentuknya jadi seperti ini loh teman-teman, cakep. Dan ini bentuknya S kayak gini, baru kita tempelin di buketnya sampai ke bagian depan. Oke, tinggal kita kasih isolasi, dan kalau udah nempel semua tinggal kita bikin pegangannya ya, atau kita tutup pegangannya berserta rok-roknya. Dan di sini aku pakai yang nomor 7 itu, panjang banget itu loh teman-teman. Dan di nomor 7 ini bisa sekaligus kita pakai buat nutup bagian bawah dan bagian belakangnya. Jadi tetap rapi, bawahnya nggak bolong tapi bagian belakangnya juga ketutup seperti ini ya.
ketutup panjang kayak gini, jadi nggak kelihatan isolasi yang belepotan bagian belakangnya. Oke, kalau udah nih tinggal kita kasih isolasi dan kita rapiin bagian belakang sampingnya belakang sampingnya kayak gini. Tapi ini kok nggak ketutup kak, aman kak, nanti kan masih ada roknya ya. Jadi kita ambil sisa potongan yang nomor 4 tadi ya, yang nomor 8 di pola potong itu. Dan untuk cara lipatnya tinggal kita lipat berhadapan kayak gini aja, kemudian kita tempel di bagian samping pegangan sambil kita tekan gitu, biar ada efek megarnya atau mengembangnya gitu roknya ya. Lakukan hal yang sama bagian sebelah kanannya. Dan untuk rok selanjutnya kita masih mempunyai potongan satu panjang kayak gini ya, atau yang di pola potong nomor 9 dan nomor 10 itu kita ukur dulu dan kemudian kita bagi menjadi 4 bagian seperti di video aku. Dan untuk bagian panjang atau di nomor 9 ini kita gunain sebagai rok yang kedua. Dan cara lipatnya itu masih sama seperti di rok yang pertama dan sebelumnya itu tadi ya. Nah, tinggal kita tempel kayak gini, bisa pakai lem tembak, bisa juga pakai isolasi sambil kita tekan. Nah, ini tuh ditekan gitu loh teman-teman. Ditarik kemudian ditekan biar megar. Nah, ini kayak gini, terus bagian belakangnya kita tarik gitu loh. Dan ini udah selesai kita pasang 3 ya, di roknya itu 3 layer. Lengkapi dengan pita satin bagian depannya. Aku pakai pita satin 1,25 cm ya, atau setengah inci. Kemudian aku pasangin double pita kayak gini yang tutorialnya kalian bisa lihat di deskripsi. Dan buket kita telah selesai kita bikin. Terima kasih telah menonton video aku sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.